Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tafsul ghayat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sungguh senang rasanya kembali bisa bertemu kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan antum ya yang menyaksikan ya tayangan ini bisa mendapatkan al-ajr, ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Dan salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dialah yang selalu memberikan nasihat kepada kaum-kaumnya, kepada ya para orang-orang yang dia cintai, seperti kita sekarang ini menjadi umat akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita ingin membahas satu tema yang menjadi populer di antara kita, ya di medsos lebih-lebih, yaitu LGBT. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum udhunun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kebanyakan dari isi atau yang mengisi neraka itu, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini manusia, ini jin punya hati namun dia tidak lakukan. Ya, tidak dia jadikan hati ini sebagai patokan untuk melakukan sesuatu. Ya. Biasanya kan kita kalau mau melakukan sesuatu harus berpikir dulu, apakah yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, dia punya mata namun dia tidak menggunakan mata ini yang Allah berikan untuk melihat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak melihat karunia yang Allah berikan. Walahum udhunun la yasma'una biha. Dia punya telinga, la yasma'una biha. Dia tidak gunakan untuk mengingat, untuk mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran. Dan seterusnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Wal iyadu billah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang atau kalangan-kalangan kelompok-kelompok yang Allah sebutkan tadi dalam firman-Nya. Al-Walid ibnu Malik, salah satu khilafah atau pemimpin ketika itu, mengatakan tentang kaum Sodom ini, andaikan bukan Allah yang menceritakan kisah kaum Sodom ini, maka kita tidak akan mengetahui adanya kaum yang seperti itu, mau sesama jenis.
mencintai, memperturutkan hawa nafsunya dengan yang haram, dengan yang halal. Ada yang haram, ada yang halal baginya, ya. Namun kenapa dia memilih yang haram? Makanya kita sekarang yang pernah marak atau lagi-lagi marak itu, ya lagi viral. Saya tidak, ya seorang wanita mengatakan kepada suaminya, saya takut ketika engkau berselingkuh, ya, dengan bukan wanita, tapi engkau berselingkuh kepada pria yang lain. Ya, kita melihat, ya bahkan viral di media sosial, ada seorang pria yang selingkuh dengan pria yang lain, bukan dengan seorang wanita. Makanya orang-orang ya kafir, ya sebagian di antara mereka pun setuju dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena secara fitrah, di atas fitrah, ini sudah di luar nalar, di luar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian ya saudara-saudara, ya sebagian kaum kafir, ya pun juga setuju dengan adanya penolakan LGBT ini. Ya, bayangkan orang kafir tidak beriman kepada Allah pun juga masuk di akal mereka. Mereka rajulun rasyid. Ya. Mereka pemuda lelaki yang berakal. Bisa-bisanya ada yang melakukan yang seperti ini. Al-Wadi Ibnu Malik tadi mengatakan, andaikan Allah Azza wa Jalla tidak menceritakan tentang kisah ya kaum ya dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan mengira adanya orang-orang, kalangan-kalangan, kelompok-kelompok yang seperti ini, yang secara fitrah menyalahi, ya, menyalahi fitrah yang Allah telah ya tetapkan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fitrah-fitrah untuk manusia. Dan juga ya kita ini adalah umat akhir zaman. Kita ini adalah umat yang terakhir, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan ada zaman yang dimana zaman tersebut kita ketahui buruk, maka zaman-zaman setelahnya akan menjadi buruk, lebih buruk dari zaman yang dia hadapi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada zaman, ya, yang dimana zaman itu buruk dan setelahnya akan lagi buruk, lebih buruk dari yang dia hadapi ketika itu. Makanya tadi Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya. Kata Allah, sesungguhnya, ya, mungkin kita bahasakan penghuni neraka atau yang tinggal atau calon-calon penghuni baru, ya, pendidik baru di neraka jahanam yang menyala-nyala itu dari kalangan jin dan manusia. Kita sudah sebutkan tadi. Makanya dakwah itu kita sebagai dai, ya, ayyuhal ikhwah, juga harus selalu menakut-nakuti. Menakut-nakuti di sini agar mereka selalu kembali kepada Allah. Energi mereka, keimanan mereka kepada Allah selalu bertambah dengan adanya yang menakut-nakuti ini. Dan sebentar insyaallah ya kita akan jelaskan bagaimana ya kebinasaan dari kaum Sodom, ya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, ayyuhal ikhwah al-karim. Makanya ketika ya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, jadi Nabi Lut alaihi salatu wassalam asalnya bukan di negeri Sodom itu, bukan. Namun Nabi Lut alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk tugas dakwanya, ya, tugas dakwanya ada di sana, di negeri Sodom, untuk didakwai mereka ini.
Didakwai mereka ini yang tadi melampaui batas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Minal alamin. Walutan idh qala liqaumihi, dan Lut mengatakan kepada kaumnya, Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ingatlah, ya, tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, ya, kenapa engkau yang mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, ya, yang ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan satu kaum pun, satu orang pun, ya, di atas muka bumi ini. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam berusaha mendakwai kaumnya tersebut untuk kembali ke jalan yang, ya, jalan yang lurus. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, dan ini juga dalil, ya, tentang kita menyambut tamu itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ketika itu, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dimana Nabi Ibrahim ini kita ketahui orangnya sangat dermawan, orangnya sangat penyayang. Bahkan kata Allah, ya, dia itu sifatnya seperti halib. Halib itu susu. Ya, dibahasakan seperti itu karena susu itu lembut, susu itu enak, susu itu menyegarkan. Ya, seperti itu pula disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Ya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kana ummatan wahidah, seperti seorang umat, ya, satu umat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang di mana Nabi Ibrahim ini memang orangnya dermawan. Nanti kita ceritakan bagaimana kisah ketika sebelum malaikat, ya, dua malaikat ini, malaikat Jibril dan temannya, ya, dengan malaikat yang satu mendatangi, sebelum dia mendatangi Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dia singgah dulu ke Nabi Ibrahim untuk, ya, diberikan kabar gembira. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahimul mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ya, Allah mengatakan, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad, ya, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim, tentang Ibrahim memuliakan tamunya yang mulia, iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika tamunya ini datang kepada Nabi Ibrahim, dia mengatakan salama, keselamatan bagimu. Qala salamu qaumun munkarun. Ya, kemudian juga dia, Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan juga keselamatan kepadamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samid. Faja'a bi'ijlin samin, ya, samin. Ketika tamunya tadi datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena tadi kita ceritakan bahwa Ibrahim adalah orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang istilahnya kita open house, ya, selalu buka rumah. Faragha ila ahlihi, maka istrinya ketika itu Sarah, ya, faragha ila ahlihi, faragha, ya, kita menafsirkannya yadhhabu bisari', ya, dia pergi dengan cepat. Ya, dia lari, ya, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin, dengan ijl. Ya, jadi Ibrahim dan pergi ke istrinya, kemudian tadi dia langsung keluar dari rumahnya dan mencari ijl. Ijl itu anak kambing. Faja'a bi'ijlin samin. Ya, kemudian dia mencari daging anak kambing yang samin, yang gemuk tadi. Makanya ini salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah ketika ada tamu di rumah kita, ya, atau yang datang di kediaman kita, di tempat kita, maka sunnahnya langsung memberikan apa yang bisa kita berikan, ya.
Sebagaimana tadi Ibrahim yang datang malaikat kepadanya, datang seorang tamu, ya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijalin samin. Ya, dia datang, kemudian Ibrahim cepat-cepat langsung mencarikan hidangan untuknya untuk diberikan ke tamunya tadi. Maka ini salah satu sunnah, ya, ketika datang tamu di rumah kita atau di tempat kita tinggal, maka ya bersegeralah untuk memberikan mereka ya jamuan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ya, dan juga hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia memuliakan tamunya. Kita lanjut. Dihidangkan kepada mereka setelah jadi tadi dagingnya apa segala macam, ya. Dia menghidangkan kepada tamunya tadi, dan ternyata tamunya adalah malaikat. Kita lihat kisahnya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian didekatkan hidangan, terusnya didekatkan, ya, diturunkan atau dihidangkan makanan itu. Faqal, ya, qala ala ta'kulun, kenapa engkau tidak makan? Ini kita sudah sediakan ini, kenapa kamu ya tidak makan? Ya. Kemudian singkat cerita, ya, dijelaskan bahwa kami hanya ditugaskan, kami sebenarnya ini malaikat. Ya. Kami ditugaskan, ya, malaikat. Maka ketika itu Ibrahim takut, siapa yang datang ini? Siapa yang bertamu ini? Ya. Apakah manusia dan seterusnya? Ternyata ya, maka malaikat ketika itu menjelaskan bahwa saya bukan manusia, saya cuman malaikat yang menyerupai manusia karena saya diperintahkan kepadamu, ya, untuk memberikan kabar gembira, ya, memberikan kabar gembira. Kemudian sebelum itu malaikat ini melapor kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, malaikat mengatakan, kami ini mau ke Nabi Lut. Ya, kami ingin memberikan hukuman kepada kaumnya karena mereka mungkar, mereka durhaka kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian Ibrahim mengatakan, jangan dulu, tahan dulu. Ya. Jangan dulu, berikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Siapa tahu di antara mereka ada yang ingin kembali kepada Allah. Siapa tahu di antara mereka ada yang bertobat kepada Allah. Apa mereka mengatakan? Malaikat mengatakan, a'rid an hadza. Kata, ya, kata malaikat ketika itu, a'rid an hadza, bukan urusanmu ini. Bukan urusanmu ini, ya Ibrahim. Allah lebih tahu apa yang akan nanti terjadi. Ya oke lah kalau begitu. Ibrahim mengatakan, ya kami ya berikan kepadamu wewenang tersebut. Kemudian terakhir sebelum mereka pamit, ya, dia memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami ingin memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau memiliki keturunan yang namanya Ishak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira berupa seorang anak, Ishak namanya, Ishak, Yakub, Yusuf, yang dimana nanti dia memberikan, ya, dimana nanti ini Ishak akan juga, ya, memberikan keturunan yang baik, memberikan keturunan yang sangat istimewa ketika itu. Maka kita lanjut. Maka Ibrahim bertanya, kenapa hamil padahal ya Sarah ini sudah ajuz, ya, sudah mandul mereka. Dan juga Ibrahim ketika itu sudah tidak punya anak, tidak bisa punya anak karena umurnya yang sudah puluhan tahun, ya, sudah menopause istrinya. Maka dia bertanya, kenapa bisa bilang ini adalah kabar gembira dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Maka Sarah ketika itu hamil dan melahirkan sang buah hati yang bernama Ishak alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian ya kita lanjut bahwa maka datanglah tadi 3 pemuda ini yang sebenarnya malaikat namun dia menyerupai pemuda manusia,
kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan datanglah Nabi Lut dan datanglah orang-orang yang tadi ini ke Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian apa dia katakan? Ya, dia mengetok-ketok rumahnya. Kemudian dia membuka. Siapa ini yang datang? Dengan wajah yang begitu tampan, ya. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika itu takut, gelisah. Ini incarannya ini. Ini incarannya siapa? Incarannya kaumnya. Dia takut nanti diapa-apain ini tamunya. Maka dia persilahkan masuk. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan masuk dan memberikan hidangan kepada mereka. Memberikan hidangan, memberikan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tadi kan Nabi Lut alaihissalam sudah menjaga, ya, sudah menjaga tamunya ini supaya tidak diketahui sama kaum-kaumnya. Ya, karena kaumnya LGBT suka sesama jenis. Siapa yang membongkar rahasia adanya tamu tersebut? Yang membongkar tersebut adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Jadi istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam juga tidak beriman kepada Nabi Lut dan membangkang dan ya juga mendukung kaum-kaum tersebut untuk melakukan kemaksiatan, untuk memperturutkan hawa nafsu mereka. Iya. Baik. Ketika itu, ya, ketika Nabi Lut alaihissalam sudah mengunci pintunya perlahan-lahan supaya tidak diketahui sama kaumnya, maka istri dari Nabi Lut keluar dan memberitahu kepada kaumnya, ada tamu di rumahku ini, ada tamu, ya, malaikat Jibril, ya, bukan malaikat Jibril, belum tidak menyebutkan namanya, ya, tapi dia menyebutkan ada 3 pemuda yang datang dan sangat tampan, yang tidak pernah kulihat lelaki pemuda yang lebih tampan dari pemuda-pemuda tersebut yang datang di rumahku. Maka apa yang dikatakan oleh kaumnya? Ini yang saya cari. Kenapa engkau baru bilang? Maka seluruh kaum dari negeri Sodom ini mendatangi rumah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka dia mengetuk-ngetuk pintunya. Dan dia mengatakan, ini semua yang saya cari. Kita mau nikmati ini. Ya, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang tampan. Jangan bilang Masya Allah ini. Ya, salah satu kesalahan mereka. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam menasehati mereka. Menasehati kaumnya tersebut. Sudah, ya, ini kenapa engkau ingin melakukan, ya, yang dimana tidak pernah dilakukan oleh manusia yang lainnya. Innakum latatuna syahwata min dunin nisa. Kamu ingin mendatangkan seseorang, engkau ingin memperturutkan hawa nafsumu kepada seorang laki-laki min dunin nisa, kenapa bukan dengan perempuan? Ada yang halal untukmu, kenapa engkau yang mencari yang haram untukmu? Iya. Sudah, apa dia mengatakan? Sudah, mana azabnya Allah? Mana azabnya Allah? Ya, dia mengatakan, mana azabnya Allah? Engkau selalu mengatakan ini nanti ada azab Allah, ini nanti ada dosa Allah, bla bla bla. Mana semua itu? Karena tadinya ini pemuda adalah seorang malaikat yang menyerupai manusia, maka malaikat Jibril melihat, oh, ini pengorbanan dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Inilah pengorbanan mereka, ya, dalam mendakwakan agama Allah Azza wa Jal, mendakwahkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang suci ini. Maka malaikat Jibril yang pemuda tadi langsung keluar. Nabi Lut, ya, disingkirkan dulu, dia yang maju. Ya, apa yang dia kemudian menyampaikan kepada kaum Nabi Lut, ya, apa kata mereka? Kata kaum Nabi Lut ini ganteng banget ini, ya, tampan sekali. Ini memang kita nikmati nih. Tapi apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril langsung membuka sayapnya tadi. Ya, ada 700 sayapnya, ya, yang luasnya luas sekali. Kemudian dia memakai sayapnya itu, menampar semua kaum-kaum yang ada di ketika itu. Orang-orang yang ada ketika itu.
Kemudian dari tamparannya tadi itu membuat mukanya, matanya, ya, membuat matanya buta sehingga tidak melihat, sehingga ketika dia kembali ke rumahnya dia hanya memegang dinding-dindingnya untuk meraba-raba mana jalan untuk keluar. Iya. Cuma meraba-meraba jalan-jalan tersebut. Maka ketika itu ya Nabi Lut alaihi salatu wassalam ya kembali mengembalikan jiwanya. Di mana ini yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya ini? Kemudian ya mereka menamparkan apa yang dikatakan kaumnya, tunggu besok kami akan datang kembali. Kemudian malaikat tadi menyampaikan bahwa kami ini bukan manusia, kami ini malaikat, kami ingin menyelamatkanmu dari tuduhan-tuduhan kaum-kaummu tadi, yang dimana kaummu tadi itu tidak pernah beriman dengan apa yang engkau katakan. Ya, mereka mengatakan mana azab Allah, mana azab Allah. Maka ketika itu, ini yang penting kita ketahui bagaimana siksaan mereka. Siksaan mereka. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, nah malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Lut, berkemas-kemaslah engkau. Sungguh sebentar azabnya akan datang. Cepat-cepat berkemas. Bawa anak-anakmu yang beriman kepadamu. Dia membawa anaknya. Kemudian istrinya melihat, kenapa ini Lut dan seterusnya memberes-bereskan diri, mau kemana ini? Kayaknya ada sesuatu yang mau terjadi sebentar. Ikutlah Nabi. Istri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam ikut. Kemudian ya kata Allah Subhanahu wala taltafit, jangan engkau menoleh. Iya. Nanti ketika engkau pergi, jangan engkau menoleh ke belakang. Jangan. Meskipun dia merasakan kesakitan, meminta tolong, jangan kamu balik. Ya. Kemudian Nabi Lut bertanya, kapan azabnya terjadi? Waktu fajar. Jadi ketika naik matahari maka akan diberikan azabnya. Namun malaikat Nabi Lut bertanya kepada malaikat, apakah waktunya sudah masih lama ya? Masih lama ini subuh, fajar ini. Kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi Lut, "Alaisa subuh biqarib?" Bukankah waktu subuh itu sudah semakin dekat? Maka pergilah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, pergilah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Ketika ya Allah menurunkan itu, jadi dosa ya atau negeri Sodom itu diangkat ke langit, ya ke langit, diangkat ke langit sampai ke langit paling atas, sehingga ketika itu para penduduk langit mendengarkan permintaan tolong mereka, teriakan mereka, bahkan mungkin peternak hewan ternak mereka dia dengarkan. Kemudian Allah setelah dia menaikkan, dia langsung menurunkan tadi, membalikkan tadi itu negeri itu, ya. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi tadi? Dia diberikan hujan. Wa amtarna alaihim matara, dan kami berikan mereka hujan. Ya, di mana hujan itu bukan hujan air, tapi hujan batu. Seperti hujan. Jadi batu terus menerus jatuh, dan di batu itu sudah ada nama-nama yang akan kena, yang akan dia ya sakiti nantinya. Subhanallah, begitu besar ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kaum Sodom atau orang-orang yang melakukan yang seperti ini. Maka ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita. Jaga keluarga kita, jaga saudara kita, jaga teman kita. Jangan sampai ada yang melakukan seperti ini. Makanya dosa dari perbuatan homoseksual dan seterusnya, LGBT, itu lebih besar. Ya, para ulama mengatakan itu lebih besar daripada dosa perzinaan. Bahkan dosa yang kedua daripada syirik. Dosa besar. Ya. Imam Az-Zahabi mengatakan
bahwa dosa ini dosa termasuk dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar, yang dimana seorang muslim harus berlindung dari dosa-dosa yang seperti ini. Makanya ikhwah, ya, istri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam dikisahkan pula dalam surah At-Tahrim, ya, di akhir surah At-Tahrim Allah pula menyebutkan tentang istri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun Allah mengatakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua istri ini, dua orang yang istri tadi ini disebutkan Nuh dan Lut. Ya, jadi mereka berkhianat. Namun berkhianat mereka bukan fil firash, bukannya berkaitan dengan cinta keharmonisan mereka, namun apa bentuk durhaka, khianat dari istri Nabi Lut, mereka menyampaikan kepada kaumnya tadi. Sehingga diazablah mereka karena tadi istri dari Nabi Lut alaihissalam balik menoleh ke belakang, ya, kaumku kodong ya Allah, ya, dia meminta juga pertolongan kepada Allah, ya, rasakanlah ini azab. Sehingga ketika istrinya tadi balik langsung turun juga batu kepadanya dan mereka pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita tidak termasuk dengan orang-orang yang seperti ini. Maka lindungilah, ya, keluarga kita, lindungi teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk tidak melakukan yang seperti ini. Maka kami mengajak kepada para pemirsa, mari kita menolak, ya, pertemuan mereka ini di ASEAN ini. ASEAN ini ribuan yang datang. Di Indonesia jangan sampai negeri kita yang tercinta, negeri yang telah kita jaga untuk, ya, tidak melakukan maksiat dan terusnya, mereka datang untuk menghancurkan generasi muda kita. Ya, maka, ya, ketika itu azab yang Allah berikan itu azab yang sangat pedih. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan sesungguhnya yang berpaling dari ajaran kami, dari peringatan-peringatan kami, maka kami akan niscaya hidupkan mereka nanti kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.